وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Insyaallah malam hari ini kita akan memulai pembahasan bab yang baru, yaitu bab yang kelima di dalam kitab Thaharah dari Bulughul Maram, yaitu bab tentang al-mash ala al-khuffain, bab tentang mengusap di atas dua khuf. Apa itu khuf? Khuf itu sebenarnya adalah pakaian yang menutupi kaki bagian bawah. Jadi kaki bagian bawah sampai kepada mata kaki, pakaian yang menutupi daerah tersebut itu disebut khuf. Dan khuf di masa Nabi SAW pada umumnya terbuat dari kulit. Nah, kalau kita melihat dari budaya kita hari ini di Nusantara, khuf itu tidak lain adalah kaos kaki. Hanya saja perbedaannya dengan kaos kaki, khuf itu terbuat dari kulit dan bentuknya itu lebih tebal, serta khuf itu menghalangi datangnya air, menghalangi kulit dari tersentuhnya air. Jadi sifatnya itu lebih hangat daripada kaos kaki. Nah, nanti apakah kaos kaki yang kita pakai itu bisa dihukumi sama dengan khuf atau tidak, itu pembahasannya insyaallah ada pada pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti insyaallah. Kita hendak mengetahui terlebih dahulu khuf itu apa terlebih dahulu. Nah, kemudian mengusap di atas khuf. Jadi apa sih yang dimaksudkan dengan mengusap di atas khuf itu? Jadi mengusap di atas khuf itu adalah salah satu keringanan yang diberikan oleh Islam kepada kaum muslimin pada saat mereka berwudu. Yaitu manakala seorang muslim hendak membasuh kakinya, ada keadaan-keadaan tertentu di mana seorang muslim boleh tidak membasuh kakinya, namun mengganti dengan mengusap di atas pakaian yang menutupi kakinya. Artinya muslim tersebut tidak melepaskan pakaian yang menyelimuti atau meliputi kakinya, itu tidak dilepas pakaiannya, itu boleh dalam keadaan tertentu, syarat-syarat tertentu. Apa-apa saja keadaan yang dibolehkan dan apa-apa saja syarat yang ditetapkan oleh syariat, di sini nanti akan kita pelajari. Jadi intinya khuf itu tadi adalah pakaian yang menutupi wilayah kaki kita sampai ke mata kaki. Dari ujung jari-jari sampai ke mata kaki itu tertutup. Itu satu. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan rukhsah atau keringanan mengusap di atas khuf adalah keringanan bagi orang yang berwudu untuk hanya mengusap di atas khuf, tidak melepas khufnya untuk membasuh kakinya. Jadi itu terlebih dahulu. Nah, di antara dalil yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah adalah hadis Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan anil Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatawadda'a. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi, maka aku mencondongkan badanku bermaksud untuk melepas kedua khuf yang dikenakannya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da'huma, biarkan keduanya. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena aku sudah memasukkan keduanya, yaitu kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua kodamnya itu
kedua kakinya telah dimasukkan oleh Nabi SAW ke dalam kedua khuf itu tahirataini, dalam keadaan suci. Kedua-duanya dalam keadaan suci. Famasaha alaihima, maka dilihat oleh Mughirah ibn Syu'bah, Rasulullah SAW cukup untuk mengusap di atas khuf tersebut, tidak melepaskan khufnya untuk membasuh kakinya itu, tidak. Nah, ini dasar dalil yang menegaskan bahwasanya bolehnya mengusap di atas khuf. Al-hadits muttafaqun alaih. Hadis disahihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Pembahasan yang pertama berkenaan dengan hal ini, hukum mengusap di atas khuf. Hukum mengusap di atas khuf telah sampai hadis-hadis Nabi SAW secara mutawatir makna. Secara mutawatir makna bahwasanya Nabi SAW melakukan ini. Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya tentang hal kebolehan mengusap di atas khuf, sehingga mayoritas ulama kaum muslimin menegaskan bahwasanya rukhsah untuk mengusap di atas khuf adalah bagian dari ajaran Islam. Hanya sebagian kelompok di dalam Islam, dia belum murtadnya karena masih Islam, beberapa taifah dari orang-orang Khawarij, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Amir As-San'ani dalam syarah beliau terhadap Bulughul Maram ini. Beliau menyebutkan sebagian dari kelompok orang-orang Khawarij itu menyatakan bahwasanya tidak boleh mengusap di atas khuf. Jadi tidak ada rukhsah dalam pandangan mereka. Nah, mereka berdalilkan bahwasanya Al-Qur'an itu turun, rukhsah khuf ini dinasakh atau dihapuskan dengan turunnya ayat Al-Qur'an, di mana ayat Al-Qur'an itu menyatakan kaki itu dibasuh, bukan diusap. Nah, maka hadis-hadis yang ada ini semuanya dinasakh, itu dalam pandangan mereka. Yang demikian ini tidak benar. Kenapa kok tidak benar? Asal dalil mengusap di atas khuf itu ada di dalam Al-Qur'an. Jadi asal dalil rukhsah untuk mengusap di atas khuf itu ada di dalam Al-Qur'an. Hanya saja bagi sebagian orang yang tidak tadabbur dan memperhatikan Al-Quran lebih dalam, mereka tidak bisa mendapatkan pemahaman atau fikih tentang rukhsah ini dari Al-Quran. Kebolehan untuk mengusap di atas khuf di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan isyaratnya di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, yaitu ayat wudu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan salat, maka basuhlah wajahmu dan kedua lenganmu sampai ke siku, usaplah kepalamu dan kakimu sampai dua mata kaki. Jadi kan urutan dalam Al-Quran seperti ini. Maka mari kita lihat pemahaman terhadap ayat ini. Jadi di dalam ayat ini ada 4 anggota tubuh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam wudu. Dari 4 anggota ini ada anggota-anggota wudu yang dibasuh, ada anggota-anggota wudu yang diusap. Untuk wajah dengan tangan jelas dia dibasuh. Allah tegaskan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Basuhlah basuhlah wajahmu dan basuhlah kedua lenganmu.
Antum lihat di dalam Al-Qur'an untuk anggota-anggota yang dibasuh, maka dia posisi i'rabnya itu adalah mansub. Itu kalau dalam ilmu nahwu, posisi i'rabnya mansub. Mansub itu nanti antum melihat harokat akhirnya fathah. Faghsilu wujuha, dia fathah atas dia kan. Kemudian wa aidia, ya dia di fathahnya di atas, harokat fathahnya di atas. Kemudian antum perhatikan di dalam Al-Quran ketika Allah memerintahkan wamsahu, usaplah. Nah ini perintah yang kedua di dalam wudu, diusap. Jadi anggota pertama tadi dibasuh, anggota yang kedua diusap. Untuk yang diusap ini nggak ada masalah, kepala itu diusap. Nggak ada perbedaan bahwasanya kepala itu diusap. Wamsahu bi. Nah, ketika mengusap ada huruf bi. Ketika ada huruf bi, maka posisi i'rabnya itu dia akan menjadi majrur. Dalam beberapa kitab nahwu itu disebut makhfud, khafat gitu kan namanya. Ada beberapa istilah nahwu yang menyebutkan majrur, ada yang menyebutkan makhfud, tapi dua-duanya substansinya sama gitu. Dan antum lihat posisi i'rab yang majrur itu harokatnya kasrah. Wamsahu bi ru'usi, dia si. Akhirnya si, huruf sinnya itu berharokat kasrah. Nah sekarang antum lihat di dalam Al-Quran, setelah kepala yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan apa? Kedua kaki. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan di dalam Al-Quran yang antum baca wa arjulakum atau wa arjulikum. Kalau dia arjula, maka dia diikutkan kepada anggota wudu yang dibasuh, karena tadi anggota wudu yang dibasuh semuanya a gitu kan, wujuha, kemudian aidia. Nah maka kaki dia arjula atau arjuli. Antum baca di dalam mushaf antum arjulakum. Kenapa? Karena mushaf yang antum baca itu adalah mushaf yang diriwayatkan melalui riwayatnya Imam Hafiz Ibn Sulaiman dari Asim Ibn Bahdalah. Dan imam-imam qiraat yang lain seperti Imam Nafi', kemudian Imam Ibnu Amir Asyami, kemudian Al-Imam Al-Kisai Al-Kufi, mereka membacanya dengan a, wa arjula. Tetapi nanti sahabatnya Imam Hafiz yang sama-sama meriwayatkan dari Imam Asim Ibn Bahdalah, tadi kan Asim Ibn Sulaiman an Asim Ibn Bahdalah, Imam Asim itu punya murid satu lagi yang meriwayatkan dari beliau, yaitu Syu'bah Ibn Ayyash. Imam Syu'bah Ibn Ayyash ketika meriwayatkan ayat ini dari Imam Asim Ibn Bahdalah, Imam Asim Ibn Bahdalah membacanya dengan arjuli, bawah. Kalau arjuli maka dia diikutkan sama dengan kepala, yaitu posisinya diusap. Nah terus bacaan yang arjuli ini benar atau tidak? Benar, dua-duanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran ini dengan bacaan arjula dan juga dengan bacaan arjuli. Selain Imam Syu'bah Ibn Ayyash dari Asim Ibn Bahdalah, perawi-perawi ahli qiraat yang lainnya, para a'immatul qura yang lain seperti Imam Abu Amr Al-Basri, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir di Mekah, itu dia bacaannya arjuli, membacanya arjuli. Kalau arjuli maka dia diikutkan, dikategorikan sama dengan ru'usi, yaitu diusap. Maka inilah dalil yang menunjukkan bahwasanya kaki itu juga boleh diusap. Pada saat kapan? Dijelaskanlah di dalam sunnah. Dijelaskannya dalam sunnah pada saat dia sedang dibungkus dengan pakaian yang menutupinya, gitu. Apa pakaian yang menutupinya? Yaitu khuf. Maka di sini kalau dikatakan Al-Quran itu hanya menyebutkan kaki itu dibasuh, enggak. Ada qiraat yang lain yang menyatakan Quran juga menyebutkan bahwasanya kaki itu juga boleh diusap. Kapan boleh diusapnya baru dijelaskan di dalam sunnah, gitu. Sampai di sini antum akan melihat inilah mukjizat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala
ketika menjelaskan menetapkan aturan di dalam syariatnya ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang sama dengan 2 kali cara baca yang berbeda. Itu sudah menjadi 2 bab pembahasan fikih gitu loh. Yang satu bab pembahasan tentang membasuh kaki, yang satu bab pembahasan tentang mengusap di atas kaki yang dibungkus dengan khuf. Ini mukjizat Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hendak menjelaskan syariatnya ini di dalam Al-Quran, keistimewaan Al-Quran itu dari 2 cara baca ini saja bisa lahir dua bab pembahasan di dalam fikih. Nah, yang demikian ini nanti juga sama seperti basmalah. Kesimpulan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah, Al-Fatihah dengan basmalah itu Al-Quran, Al-Fatihah tanpa basmalah itu juga Al-Quran. Ini beliau nyatakan di dalam kitab beliau An-Nashr fi Qiraatil Ashr oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah. Dan ini pula yang kemudian oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab beliau Mizanul Ba'dalah fi Sya'nil Basmalah. Beliau menegaskan pendapat yang sama dengan pendapatnya Al-Imam Ibnul Jazari, bahwasanya basmalah Al-Fatihah dengan basmalah dan Al-Fatihah tanpa basmalah dua-duanya adalah qiraat yang mutawatirah. Jadi memasukkan basmalah itu sebagai ayat dan tidak memasukkan basmalah sebagai ayat ke dalam Al-Fatihah, dua-duanya adalah Al-Quran. Dan Al-Fatihah dengan basmalah itu 7 ayat, Al-Fatihah tanpa basmalah juga 7 ayat. Jangan bingung, hitung sendiri nanti. Nah, Al-Fatihah yang tanpa basmalah, ayat pertama dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim ayat kedua. Maliki yaumiddin ayat ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Stop sini ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ke-7. Tetapi nanti Al-Fatihah yang dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, mulai dari ayat yang pertama. Ayat kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Yang ketujuh Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang ketujuh. Maka dua-duanya sama-sama ayat. Jadi kalau nanti antum mendapati imam dia tidak baca basmalah di Al-Fatihahnya, jangan dijitak kepalanya dari belakang. Enggak sah kamu salatnya. Enggak, tetap itu sah. Karena dia membaca Al-Fatihah lengkap 7 ayat. Dia membaca Al-Fatihah lengkap 7 ayat. Ini yang ditegaskan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah dan juga oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Nah, demikian pula di dalam ayat wudu ini, dengan 2 cara baca ini lahir 2 bab pembahasan fikih. Nah, ini merupakan jawaban tadi bagi sebagian kelompok kaum muslimin yang mungkin berpendapat bahwasanya tidak ada rukhsah untuk mengusap di atas khuf karena ayat Al-Quran menasakhnya. Enggak, ayat Al-Quran dua-duanya membenarkan membenarkan sunnah untuk mengusap di atas khuf, dan posisi sunnah ini adalah rukhsah. Artinya yang utama adalah membasuh, ya kan? Yang utama adalah membasuh. Adapun yang mengusap ini dalam keadaan-keadaan tertentu yang dibenarkan di dalam syariat untuk mengusapnya.